Semua orang menginginkan yang terbaik bagi dirinya. Dalam kasus orang yang membenci dirinya sendiri pun, dia membenci dirinya yang buruk, dirinya yang lemah, yang gak mampu melakukan lebih baik dari yang ia bisa sekarang. Seberapa benci pun dia dengan dirinya sendiri, itu cuma karena dia menginginkan dirinya untuk menjadi lebih baik. Gak ada orang yang menginginkan hal buruk terjadi padanya, meskipun definisi baik dan buruk itu sendiri berbeda-beda. Kita semua mau hal-hal terbaik terjadi pada kita. Kita semua mau menjadi pribadi terbaik yang bisa kita usahakan. Bahkan mengatakan bahwa kita mau menjadi pribadi yang sempurna itu nggak begitu berlebihan. Terlepas dari mungkin atau enggaknya, aku nggak berpikir menjadi sempurna itu sesuatu yang buruk. Masalahnya adalah, kita seringkali mau menjadi sempurna terlalu cepat. Kita mau semua hal yang kita lakukan terlaksana dengan sempurna, tanpa kesalahan yang mampu dilihat. Tapi, kita nggak mau memikirkan bagaimana caranya mencapai keadaan seperti itu, seandainya memang memungkinkan. Ini berlaku terutama ketika kita berada pada lingkungan yang tidak nyaman bagi kita. Begitu banyaknya faktor yang tidak dapat kita kendalikan, menjadikan kita semakin resah akan kegagalan dalam kesempurnaan. Menghadapi ujian akhir semester, kita cemas akan mendapatkan soal-soal yang tidak dapat kita kerjakan. Menghadapi sidang skripsi, kita takut pertanyaan yang diajukan penguji tidak dapat kita jawab dengan benar. Menghadapi wawancara kerja, kita takut akan memberikan kesan yang tidak baik untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya. Aku nggak akan bilang bahwa rasa cemas yang muncul dalam situasi-situasi itu nggak wajar. Malah, kayaknya yang nggak pernah merasa gugup itu yang nggak wajar. Kita kan cuma manusia yang jauh dari kata sempurna. Segala kekurangan yang kita miliki itu wajar dan harus kita terima. Sayangnya, masalahnya di situ. Kita berhak ingin menjadi pribadi yang sempurna. Kita berhak ingin menjadi diri yang ideal. Tapi, kita terlalu berfokus ke hak kita untuk menjadi sempurna dan melupakan kewajiban kita untuk menerima segala kekurangan kita. Kita terlalu sibuk meresahkan sesuatu yang sulit dicapai dan malah melupakan sesuatu yang jauh lebih mudah kita lakukan. Ingat apa yang menjadi tekanan ketika menghadapi ujian, sidang skripsi, dan wawancara kerja tadi? Detailnya mungkin berbeda, tapi semuanya memiliki satu kesamaan. Kita takut gagal. Seandainya pada sidang skripsi yang kita hadapi hanya teman seangkat kita, Seandainya pada sidang skripsi yang kita hadapi hanya teman seangkatan kita, bukankah semuanya akan menjadi lebih mudah? Karena kita lebih terbiasa melakukan kesalahan ketika berhadapan dengan teman kita. Jadi kita nganggapnya wajar aja. Bahkan kadang yang benar-benar kesalahan kita anggap bukan. Memang agak lucu, tapi kenyataannya sederhana itu. Kita terlalu takut salah bicara. Kita terlalu takut mengambil keputusan yang salah. Kita terlalu takut tidak bisa mengarahkan yang terbaik. Kita terlalu takut salah. Sementara kesalahan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia setiap saat. Berusaha menghindari kesalahan adalah sesuatu yang hampir pasti berakhir dalam kegagalan. Kalau memang kita pasti akan berbuat kesalahan waktu ke waktu, buat apa mencemaskannya? Ya, yang jelas, ini bukan berarti kita bebas berbuat salah semau kita. Menghindari kesalahan itu hampir nggak mungkin dilakukan. Tapi ya, kita tetap harus mencoba melakukannya. Yang perlu ditekankan itu adalah, kalau memang pada akhirnya kita berbuat sesuatu yang salah, itu nggak apa-apa. Itu salah satu tanda bahwa pada akhirnya kita tetaplah manusia yang nggak bebas dari kesalahan. Mencemaskan apa yang terjadi setelah kesalahan kita itulah yang seringkali menjadi keresahan terbesar kita. Berbuat kesalahan itu wajar, meskipun kesalahan selamanya tidak akan pernah mengantar kita menjadi diri yang sempurna. Yang tidak banyak orang sadari adalah kesalahan dapat menjadi hal yang baik, dan kesalahan yang baik itu adalah kesalahan yang mengantar kita pada perbaikan. Kali ini, aku akan menegaskan, manusia sejatinya nggak akan pernah menjadi sempurna. Kita dihantui oleh keterbatasan kita yang barangkali nggak akan pernah lenyap. Tapi justru itu yang menjadikan manusia makhluk yang begitu istimewa. Bukankah karena nggak ada yang namanya sempurna itu, manusia jadi memiliki potensi yang bisa dibilang nggak terhingga? Kita terlalu fokus pada sisi buruk dari menjadi tidak sempurna, dan melupakan sisi lain dari ketidaksempurnaan yang abadi itu.
Pernyataan ini mungkin agak kontradiktif, tapi ketidaksempurnaan yang dimiliki oleh manusia pada akhirnya adalah apa yang menjadikan kita begitu istimewa. Rasa insecure kita, keresahan kita, dan trauma kita pun demikian. Di balik setiap hal yang membuat kita rapuh, tersembunyi potensi untuk selalu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kalau memang kesalahan seringkali tidak bisa dihindari, meresahkannya tidak ada gunanya. Kesalahan dan kegagalan adalah sesuatu yang harus kita rangkul sebagai bagian dari kita. Dan baru ketika kita bisa menerima hal itulah, kita bisa memulai perjalanan kita menuju perbaikan yang tiada batasnya.